الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qanafitina azzakumullah, pada kesempatan sesi yang ketiga ini akan saya bacakan beberapa penjelasan dari para ulama kita terdahulu ataupun sekarang tentang beberapa poin penting seputar masalah yang telah kita uraikan sebelumnya. Masalah pertama ialah penjelasan para ulama tentang ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan ajma'al ulama ala wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Para ulama sepakat wajib mentaati para penguasa dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah. Kita perhatikan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan seluruh ulama Islam wajib mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang imam besar dari mazhab Syafi'iyah, dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan wa qad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaih lima fi dhalika min hiqnid dima' wa taskinid dahma, yang artinya para fuqaha, seluruh ahli fikih sepakat wajib mentaati penguasa yang berhasil menguasai sebuah negara. As-Sultan al-Mutaghallib itu maknanya seorang penguasa yang mengambil kekuasaan dari pemerintah sebelumnya dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara kudeta, dengan cara pemberontakan, atau dengan cara-cara yang tidak syar'i, gitu ya. Tapi dia berhasil menguasai negara tadi, maka seluruh fuqaha kita sepakat wajib mentaati dia dan wajib berjihad bersama dengan dia. Mereka menjelaskan ketaatan kepada penguasa itu lebih baik daripada memberontak kembali penguasa itu. Sebab di situ terdapat upaya menyelamatkan darah kaum muslimin dan meredam atau menghilangkan situasi dan kondisi genting yang ada ketika itu. Pengertian dari ucapan Ibnu Hajar rahimahullah, kalau seandainya ada sebagian pihak melakukan aksi kudeta, itu cara yang diharamkan dalam agama. Atau dia mungkin merencanakan pembunuhan penguasa yang ada, berhasil. Itu cara yang diharamkan dalam agama. Tapi dia berhasil dan mengambil tampuk kekuasaan negara ketika itu, dan dia mendaulat dirinya sebagai penguasa baru negara tadi. Maka seluruh para fuqaha sepakat harus mentaati dia, walaupun caranya tidak benar, walaupun caranya melanggar syariat. Tujuannya dalam rangka untuk menyelamatkan darah kaum muslimin, menenangkan suasana, dan itu lebih baik daripada memberontak kembali penguasa tadi. Kalau kita berontak lagi,
menang. Yang ini berontak lagi, menang. Berontak lagi, berontak lagi, berontak lagi. Akhirnya yang terjadi adalah peperangan, pertumpahan darah, kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, sehingga lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Maka mereka langsung putus di awal. Harus ditaati, walaupun caranya salah. Apalagi yang caranya resmi, bukan dengan cara-cara yang haram, bukan dengan cara kudeta, dipilih, maka tentunya lebih wajib lagi mentaati penguasa-penguasa kita yang muslim. Ini beberapa penjelasan para ulama terkait dengan ketaatan kepada para penguasa. Adapun penjelasan para ulama terkait dengan bahaya pemikiran takfir, bahaya pemahaman mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, disebutkan oleh Syekh Abdullah ibni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan wabil jumlah fayajibu ala man nasaha li nafsihi alla yatakallama fi hadhihi al-mas'alah illa bi'ilmin wa burhanin min Allah wal yahdhar min ikhraji rajulin min al-islam bimujarradi fahmih wa istihsani aqlih fa inna ikhraja rajulin min al-islam aw idkhalahu fihi a'zamu umuriddin. Beliau mengatakan kesimpulannya, wajib atas setiap orang yang menasihati dirinya supaya dia tidak berbicara tentang masalah ini, masalah mengkafirkan orang lain tadi, melainkan harus dengan ilmu dan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia berhati-hati mengeluarkan seseorang dari Islam, mengkafirkan orang dari Islam dengan semata-mata pemahamannya atau anggapan baik akalnya. Hati-hati kata beliau. Sebab mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkan orang ke dalam Islam itu termasuk perkara agama yang paling besar. Intinya tidak boleh serampangan. Yang terangkan dari ikhwan, itu perkara yang sangat mengerikan. Yang menuduh kafir padahal enggak demikian keadaannya, maka tuduhannya kembali kepada dirinya sendiri. Adapun penjelasan dari kalangan para ulama terkait dengan praktek bom bunuh diri. Praktek bom bunuh diri dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-amaliyah al-intihariyah, bom bunuh diri. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Nasir Al-Albani beliau menyatakan al-amaliyatul intihariyah fi zaman al-hadir al-an kulluha ghairu mashru'ah wa kulluha muharramah wa qad takunu min al-anwa' alladhi yukhlitu sahibaha fi an-nar. Hadhihi al-amaliyat al-intihariyah laysat islamiyah itlaqa. Dari kaset ceramah beliau mengatakan praktek bom bunuh diri di zaman kita sekarang ini semuanya tidak disyariatkan, semuanya haram. Bahkan bisa jadi termasuk amalan yang membuat pelakunya itu kekal dalam neraka. Maka praktek bom bunuh diri ini bukan termasuk Islam sama sekali.
Itu juga penjelasan yang serupa disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini keterangan dari para ulama kita sekarang ini. Syekh Al-Albani ulama Yordania, Syekh Ibnu Utsaimin ulama Qasim yang ada di Mekah, yang ada di Saudi Arabia sana. Adapun fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan jihad, adapun fatwa para ulama yang berkaitan dengan jihad, ada yang bertanya. Ini jawaban semuanya disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau termasuk ulama besar negara Arab Saudi, termasuk anggota Lajnah Daimah, Dewan Riset Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, termasuk ulama besar di sana. Bertanya, mana yang lebih agung? Berjihad dengan belajar ilmu atau berjihad dengan pedang? Jawabannya beliau, al-ilmu awwala. Jihad dengan mempelajari ilmu agama dulu. Fala budda lil insan ay yata'allama ma yastaqimu bihi dinuh. Wajib atas setiap insan mempelajari sesuatu yang dengan itu agamanya bisa lurus. Mempelajari bimbingan agama Allah yang dengan itu agamanya bisa lurus. Beliau mengatakan fal ilmu awalan thumma yakunul amal. Ilmu dulu baru amal. Di antara amalnya adalah jihad. Hingga jihadnya dibangun di atas ilmu dan petunjuk, bukan jihad di atas kebodohan dan kesalahan. Kemudian beliau tanya lagi. Ma ra'yukum fi man yuftin nasa bi wujubil jihad wa yaqul la yustaratu lil jihadi walin wala rayah. Apa pendapat Anda tentang seseorang yang memberi fatwa kepada masyarakat wajib untuk berjihad dan dia menyatakan jihad tidak dipersyaratkan ada penguasa dan ada bendera penguasa. Yang penting jihad. Beliau menjawab, hadza ra'yul khawarij. Ini adalah pemahaman sekte khawarij. Fala budda min rayah wala budda min imam. Jihad itu harus ada bendera penguasa dan harus bersama dengan penguasa. Wa hadza manhajul muslimin min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj metode jihad kaum muslimin dari mulai semenjak zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walladhi yufti bi ayyakuna bila imamin wala rayatin fahuwa khariji muttabi'un li madhhabin wa ra'yil khawarij. Sementara orang yang berfatwa jihad tidak perlu imam penguasa, tidak perlu bendera penguasa, itu orang khawarij. Dia mengikuti madhab dan pemahaman sekte khawarij, alias orang yang sesat. Baik. Beliau ditanya lagi. Hal yajuzul khuruj lil jihad biduni idznil imam idza nala ridhal walidain? Apakah boleh keluar untuk berjihad dengan tanpa izin penguasa walaupun diridhoi orang tua? Beliau mengatakan idza adzina lahul walidani baqiya idznul imam fala budda minal amraini idznul imam waridhal walidain. Kalau kedua orang tuanya sudah memberi izin, yang tersisa izin penguasa. Harus ada dua izin. Izin penguasa dan yang kedua keridhaan kedua orang tua. Baru ada yang namanya jihad.
Penguasa ngizinkan, orang tua kamu nggak ngizinkan, tidak boleh berangkat jihad. Orang tua ngizinkan, tidak ada izin penguasa, tidak ada yang namanya jihad. Sehingga jihad ada ketentuan-ketentuannya seperti yang saya uraikan di atas. Baik. Fatwa yang lain yang berkaitan dengan masalah demonstrasi. Disebutkan fatwa dari Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau adalah ulama besar negara Saudi. Beliau pada masa hidupnya adalah mufti negara Saudi. Beliau mengatakan, la ara al-mudaharat an-nisa'iyyah war-rijaliyah min al-ilaj, walakinni ara annaha min asbabil fitan wa min asbabil syurur wa min asbabi zulmi ba'd an-nas wa ta'ati 'ala ba'd bighairi haqqin. Menurut pandangan saya, demonstrasi baik yang dilakukan oleh wanita-wanita ataupun pria-pria bukan termasuk solusi. Bahkan menurut pandangan saya, demo itu termasuk sebab fitnah, sebab munculnya kejahatan-kejahatan, sebab terjadinya kezaliman dari sebagian pihak, sebab terjadinya tindakan semena-mena atas pihak yang lain dengan tanpa hak. Walakinil asbabus syar'iyyah al-mukatabah wan nasihah wad da'wa ila al-khair bi turuqis salimah. Tapi cara-cara yang syar'i itu dengan cara mukatabah, tulis sebuah surat disampaikan pada pihak penguasa, atau menasihati langsung para penguasa, atau mendakwakan perkara kebaikan, menyuruhkan perkara kebaikan dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang tenang, dengan cara-cara yang benar. Beliau mengatakan itulah cara yang ditempuh oleh para ulama, oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in. Bukan dengan cara menghujat penguasa di mimbar-mimbar dan yang semisalnya, kata beliau. Wallahul musta'an. Juga fatwa dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan demonstrasi ini. Beliau mengatakan, dinuna laisa dina fawda, dinuna dinu inbibatin, dinu nizamin wa sakinah, wal mudaharat laisat min a'malil muslimin, wa ma kana al muslimuna ya'rifunaha, wa dinul Islam dinu hudu'in wa dinu rahmatin la fawda fihi wa la tashwish wa la ithar fitan. Hadza huwa dinul Islam. Dia mengatakan agama kita itu bukan agama yang suka ribut-ribut. Agama kita agama yang punya aturan. Ada aturannya. Agama yang tenang. Sementara demonstrasi itu bukan termasuk amalnya kaum muslimin. Muslimin semenjak zaman dahulu kala tidak pernah kenal dengan demonstrasi. Agama Islam agama yang hudu, agama yang tenang, agama yang rahmat, tidak ada keributan, tidak ada upaya untuk menyebarkan fitnah dan segala macamnya. Itulah yang namanya agama Islam. Belum mengatakan setelah itu. Wal huquq yutawassalu ilaiha duna hadhihi tariqah bil mutalabah asy-syar'iyyah wa turuq asy-syar'iyyah. Sementara hak rakyat, hak-haknya kita itu bisa dicapai dengan selain cara itu. Bisa dicapai dengan selain cara demonstrasi. Dicapai dengan cara-cara yang syar'i, dengan upaya-upaya yang syar'i. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan hadhil mudaharat tuhditsu fitanan katsirah, tuhditsu safka dima wa tuhditsu takhrib amwal, fala tajuzu hadhil umur.
Sementara demonstrasi-demonstrasi ini memunculkan fitnah yang sangat banyak, menyebabkan pertumpahan darah, menyebabkan rusaknya berbagai macam harta benda. Ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dan masih banyak lagi, hanafitina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Fatwa ulama, fatwa para ulama kita dulu maupun sekarang yang berkaitan dengan masalah ini. Sekali lagi, semua kembali kepada prinsip Islam. Islam itu agama rahmat. Agama yang suka ketenangan, suka kedamaian, suka kesejahteraan. Bukan agama yang mengajarkan huru hara. Bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Atau agama yang mengajarkan anarkis. Apalagi mengajarkan pemahaman terorisme. Tidak. Sekali lagi, terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme. Anarkisme bukan Islam. Islam bukan anarkisme. Oleh karena itu, seperti yang diterangkan tadi, mari kita bersama-sama menampilkan Islam seindah-indahnya. Islam semurni mungkin. Seperti yang dulu diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Prinsip kita jelas. Kembali kepada Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bimbingan-bimbingan beliau. Ajaran-ajaran beliau. Kita tampilkan Islam kepada umat dengan cara yang mulus. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut. Dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang rahmah. Kita tampilkan Islam seindah mungkin. Serahmat mungkin. Sehikmah mungkin. Selembut mungkin. Sesantun mungkin. Supaya kaum muslimin cinta kepada Islamnya. Supaya muslimin kembali kepada Islamnya. Mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Dan supaya kaum muslimin tersadarkan dari tindakan-tindakan yang melanggar Islamnya. Tindakan terorisme. Tindakan anarkisme. Tindakan yang mengatasnamakan jihad dan segala macamnya. Itu semuanya supaya ditinggalkan dan kembali kepada pangkuan agama Islam yang mulia, yang mengajarkan etika, yang mengajarkan akhlakul karimah, yang mengajarkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan setelah acara ini, setelah apa yang tadi kita bacakan kepada antum sekalian, kita menjadi muslim yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Kita menjadi muslim yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah, disertai dengan ibadah yang giat, disertai dengan akidah yang kuat, disertai dengan iman yang kokoh. Kita menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah, menebarkan rahmat, menebarkan hikmah, menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan di seluruh penjuru tanah air ini dan di seluruh penjuru dunia yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini termasuk amal baik yang memberatkan timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya taufik wal hidayah, sehingga di hari-hari esok sampai akhir hayat kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat di atas bimbingan Islam yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf pula. Mungkin ini sedikit penyampaian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan tak? Ya bawa sini, dia tak. Ada lagi yang lain? Kepada para peserta yang berkehendak untuk memberikan pertanyaan, dimohon bisa menuliskan pertanyaan dan dikirimkan ke depan. Ya, tafadhal.
Ada yang bertanya, Bismillah Ustaz, teroris banyak diidentikan dengan jenggot, baju jubah, celana di atas mata kaki. Mohon diberikan penjelasan. Masya Allah. Itulah susahnya. Itulah sisi fitnahnya. Seperti yang saya terangkan di awal. Teroris-teroris yang ada ini, itu bukan dengan serta-merta langsung bertindak dengan fisik. Tapi di benak mereka, di otak mereka sudah ada pemahaman. Faham yang sangat mematikan. Virus yang sangat membahayakan. Mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Mengkafirkan muslimin dengan tanpa hak. Dan seterusnya yang saya gambarkan tadi. Dan memang di dalam sejarah Islam, semenjak kali pertama muncul sekte Khawarij yang melatar belakangi munculnya berbagai macam teroris-teroris sampai sekarang ini. Memang dari mulai masa munculnya dulu mereka dikenal sebagai sosok yang militan. Bahkan Rasulullah SAW sudah jauh-jauh sebelumnya memperingatkan para sahabat dari sekte ini. Rasul menyatakan, tahqiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Kalian wahai para sahabat, ini Rasul berkata di hadapan para sahabat. Kalian wahai para sahabat, merasa meremehkan salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka. Meremehkan puasa kalian bila dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai tenggorokan mereka. Itu sahabat, apalagi kita orang, kalah militan sama mereka. Mereka dikenal sebagai ahli salat, dikenal sebagai ahli puasa, dikenal sebagai ahli membaca Quran dan semisalnya. Memang militan secara agamanya, tapi yang membuat mereka menjadi menyimpang pemahaman yang ada di benak mereka. Pemahaman takfir. Dulu mereka memerangi para sahabat yang mulia, para sahabatul kiram, memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sekarang mereka pun juga pada kenyataannya banyak membunuh orang-orang yang sesungguhnya muslimin. Dari total korban-korban mereka, yang non-muslim lebih sedikit, tapi yang banyak muslimnya, yang enggak berdosa, yang enggak bersalah, ya anak-anak, ya perempuan, orang yang enggak tahu apa-apa, tahu-tahu kena bomnya mati. Wallahul musta'an. Maka saya ingatkan di sini. Ciri-ciri teroris itu bukan pada penampilan zahirnya. Kenapa demikian? Sebab pada praktek pada praktek mereka, ketika mereka melaksanakan aksi, tidak ada satupun di antara mereka yang menggunakan jubah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berjenggot. Tidak ada satupun di antara mereka yang disebutkan tadi. Mereka justru melaksanakan penyamaran, menanggalkan jubahnya, menanggalkan jenggotnya dengan pakaian-pakaian yang nyamar. Orang nggak tahu ini adalah seorang teroris. Kemudian baru meledakkan dirinya di tempat yang sudah mereka rencanakan. Kalau seandainya ciri khas mereka adalah berjubah, dimanapun mereka berada berjubah, melaksanakan aksi juga berjubah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini bukan ciri. Apalagi pakaian semacam ini sesungguhnya pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ciri Khawarij adalah pemahamannya mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Kita semuanya bisa mengetahui si fulan ketika kita tanya, bagaimana pendapat kamu terkait dengan penguasa sekarang ini? Kalau dia punya pemahaman terorisme, pemahaman Khawarij, langsung kafir gitu. Nggak pakai ragu-ragu, tanpa basa-basi. Bagaimana Pak SBY? Kafir gitu. Ada yang mengatakan tohut gitu. Itu biasa mereka itu. Bahkan mereka pun juga dengan tanpa segan-segan mengadakan acara besar dan terang-terangan
mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sehingga dalam mengidentifikasi terorisme itu bukan dengan penampilan zahir, tetapi dari pemahaman. Itu akan kelihatan dari ceramah-ceramah mereka, dari buku-buku mereka, dari muhadharah-muhadharah mereka, orasi-orasi mereka, statement-statement mereka, itu ketahuan. Barakallahu fikum. Dan nampaknya dari pihak pemerintahan kita, terutama yang militer, sudah tahu betul siapa mereka. Barakallahu fikum. Apakah tindakan pemerintah yang tegas dengan menangkap para demonstran yang anarkis dibenarkan dalam syariat? Dalam bimbingan Islam, menangani sesuatu itu bertahap. Walaupun yang ditangani adalah teroris atau demonstran yang anarkis. Yang kali pertama dilakukan adalah pendekatan persuasif. Ini yang pertama. Pendekatan persuasif. Upayakan terlebih dahulu dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, terus begitu. Supaya mereka bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Tetapi kalau fitnah mereka, kejahatan mereka semakin merajalela dan tidak bisa diredam, melainkan dengan cara ketegasan, penguasa punya hak untuk berbuat demikian. Saya ulangi lagi, penguasa punya hak untuk berbuat demikian. Penguasa, bukan rakyat. Penguasa punya hak demikian. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Sehingga terkait dengan demonstrasi anarkis, ketika dari pihak pemerintah, pihak penguasa bisa melaksanakan upaya-upaya supaya jangan sampai berbuat kasar, upayakan terlebih dahulu. Sampai ketika sudah kepepet, tidak mungkin lagi menangani mereka melainkan dengan cara tegas. Itu merupakan hak penguasa, murni hak penguasa, bukan semua rakyat. Hanya pemerintah yang diizinkan oleh Islam menindak ini semuanya. Bahkan terkait dengan bab teroris, ketika mereka tidak mungkin dihentikan gerakannya atau aksinya, melainkan harus dengan cara menembak mereka. Penguasa diizinkan untuk menembak mereka. Bahkan dalam Islam memberantas teroris dengan pemahaman khawarijnya yang tidak mungkin diredam dengan pendekatan persuasif, harus dengan cara perang melawan mereka. Perang melawan mereka bagi para penguasa itu merupakan fadilah besar. Itu merupakan keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya dan mutawatir terkait dengan sekte khawarij ini. Beliau mengatakan terkait dengan mereka, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qatalu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Barakallahu fikum. Dan juga belum mengatakan dalam lafaz yang lain, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku mendapati masa mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum Ad pada masa-masa nabi-nabi sebelumnya. Ingat, ini bukan untuk masyarakat luas. Sabda Rasul ini oleh para ulama ditujukan kepada para penguasa, selaku yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Itu pun katanya para ulama ditaruh di solusi yang paling akhir. Ketika tidak mungkin meredam mereka dan harus perang melawan mereka, maka perangnya penguasa melawan khawarij itu merupakan peperangan yang syar'i, peperangan yang mengandung fadilah besar. Kalau mereka berhasil membunuh khawarij, itu dikasih pahala besar. Dan kalau mereka terbunuh, yang terbunuh di tangan kaum khawarij adalah muslim yang terbaik. Oleh karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib pada masa itu, dikarenakan tidak mungkin lagi meredam fitnah khawarij haruriyah, maka beliau pun perangi mereka, beliau basmi mereka dalam peristiwa Nahrawan, dan beliau sebagai khalifah ketika itu. Ingat, khusus untuk penguasa, bukan ditujukan kepada masyarakat luas. Kecuali kalau masyarakat
dimintai bantuan oleh pihak penguasa, maka sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan mentaati penguasa ketika mereka meminta bantuan masyarakatnya untuk memberantas kaum Khawarij tadi. Barakallahu fikum. Dan sebagian aparatur negara militer di wilayah Sulawesi itu sempat bimbang. Di sana sempat terjadi kontak senjata, bimbang. Diapakan? Tembak enggak, tembak enggak, tembak enggak. Tembak kok masih muslim, tembak kok begini orangnya. Barakallahu fikum. Tanya kepada sebagian teman-teman kita. Gimana Pak Ustaz? Kalau nggak ditembak kita yang mati. Ditembak kok masih muslim Ustaz. Boleh nggak saya tembak Ustaz? Jawabannya apa? Jawabannya, kalau memang tidak mungkin diredam fitnah mereka dan mau tidak mau harus berhadapan dengan mereka dengan senjata, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu wahai para penguasa. Jangan ragu-ragu wahai para aparatur negara. Tembak mereka. Tembak mereka. Tindakan bapak yang menembak mereka itu merupakan tindakan ingkarul mungkar, tindakan yang sangat dipuji dalam agama, memberangus orang-orang yang berbuat demikian. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada yang tertembak dari pemerintahan kita, mudah-mudahan menjadi pejuang yang terbaik dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat mungkin lagi mundur. Kalau mungkin persuasif. Sekali lagi itu solusi yang paling akhir. Barakallahu fikum. Apakah mengatakan bid'ah sama dengan mengatakan kafir? Beda. Lain bid'ah, lain kafir. Kalau kafir keluar dari agama, kalau bid'ah belum keluar dari agama. Kecuali kalau bid'ahnya tadi bid'ah besar yang mengeluarkan orang dari agama. Tetapi menvonis orang sebagai ahli bid'ah juga tidak boleh serampangan. Sebagaimana tidak boleh serampangan menvonis orang lain kafir. Barakallahu fikum. Tingkatan dosanya lebih tinggi yang kafir. Ini murtad dari Islam. Kalau bid'ah belum tentu. Tapi terkait dengan hukum menvonis, tidak boleh menvonis siapapun sebagai ahli bid'ah, apalagi sebagai orang kafir dengan tanpa hak. Jadi Islam itu tidak mengajarkan serampangan. Tidak mudah mengatakan orang bid'ah itu. Dan tidak mudah mengatakan orang kafir itu. Terlalu panjang persyaratannya. Masya Allah. Bagaimana kalau pemimpin kita yang terpilih orang kafir? Bagaimana sikapnya kita? Wajibkah kita mendengar dan taat? Masya Allah. Yang pertama, menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait. Mohon diganti. Kita kan punya ada instansi yang menampung aspirasi kita. Mohon diganti. Kalau dalam bahasa fikih Islam, kembali kepada ahlul halli wal aqdi. Di tempat kita ada MPR dan DPR. Minta diganti. Tolong jangan yang itu. Yang muslim saja. Tapi kalau seandainya la qadarahullah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kok penguasa kita yang tertinggi adalah orang kafir yang diyakini dengan pasti dia orang kafir. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita memberontak? Kan begitu. Ngomong kepada badan legislatif, tidak mungkin. Apalagi artinya lagi
Nah, ngomong kepada yang yudikatif juga nggak mungkin. Semuanya buntu. Gimana ini? Berontak atau tidak? Dalam masalah ini, para ulama besar kita zaman sekarang memberikan fatwa. Untuk memberontak penguasa yang jelas-jelas kafir, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dipastikan mereka itu betul-betul kafir. Sesuatu yang sangat nyata yang meyakinkan kekufurannya. Bukan diduga-duga kafir. Yang pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan pemberontakan atau mengkudeta mereka, itu harus memiliki al-quwwah al-mutakafi'ah. Kekuatan sepadan dengan penguasanya. Sekali lagi ya. Yang kedua ini harus memiliki quwwatud mutakafi'ah. Kekuatan yang sepadan dengan penguasanya. Sekarang yang kita hadapi seorang penguasa negara. Dia membawai sekian banyak prajurit, sekian banyak pasukan, sekian banyak peralatan perang. Maka ketika antum mau memberontak dia, mengkudeta dia, harus memiliki kekuatan yang sepadan. Dalam semua hal, senjatanya sepadan. Tidak bisa mereka membawa tank, mereka yang bawa pesawat tempur atau bawa batu. Itu sih namanya mati konyol. Barakallah itu. Bukan demikian yang namanya dalam Islam. Yang ketiga, kemaslahatan yang dicapai, yaitu menggulingkan kekuasaan orang kafir ini. Kemaslahatan yang diharapkan itu diyakini atau kemungkinan besar tercapai. Sehingga lebih besar maslahatnya daripada mafsadah. Ini 3 persyaratan penting disebutkan sama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga dinukil dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, salah seorang alim besar dari Yaman. Kalau belum terpenuhi, maka kita harus taat kepada penguasa tadi dalam urusan duniawi atau kemaslahatan umum. Tidak mentaati dia dalam perkara-perkara agama. Lakum dinukum waliyadin. Ditunggu sampai dia diganti oleh penguasa berikutnya, periode berikutnya, atau semoga Allah wafatkan dia. Barakallahu fikum. Sehingga bisa diganti dengan yang lain yang muslim. Intinya para ulama kita, barakallahu fikum, tidak mengajarkan tindakan gerasa gerusu. Penuh pertimbangan, matang. Kenapa? Urusan memberontak penguasa atau kudeta militer, urusan darah, urusan nyawa. Nyawa seorang muslim, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Sehingga tidak boleh dengan mudah untuk ditumpahkan dan direnggangkan nyawanya. Siap. Ketat peraturannya, barakallahu. Ya sudah. Kalau misalkan kafir ya sudah. Secara hukum positif ditaati, perkara sifatnya duniawi taati, masalah ditaati, selebihnya banyak-banyak doa. Mudah-mudahan digantikan oleh penguasa yang terbaik atau dimatikan sama Allah supaya dia istirahat dari kejahatan kekufurannya, diganti dengan yang lain. Barakallahu fikum. Dan sebagai faedah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, salah seorang ulama dari mazhab Hanafiyah pada masa itu, dalam bukunya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menjelaskan bahwasanya ketika di sebuah bangsa, sebuah negara itu yang menguasai adalah orang-orang zalim, penguasanya kejam, penguasanya zalim, itu katanya beliau bukan semata-mata karena penguasanya, tapi dikarenakan dosa rakyatnya. Karena rakyatnya zalim, rakyatnya lalim, rakyatnya suka berbuat dosa, Allah hukum mereka dengan penguasa yang sama, dengan penguasa yang kejam, dengan penguasa yang zalim. Allahul musta'an. Hati-hati. Sehingga ketika penguasa di negara masing-masing, penguasa yang zalim,
harus introspeksi diri. Istighfar, taubat kepada Allah, perbaiki diri. Jadilah muslim yang saleh, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan gantikan nanti insyaallah dengan sendirinya penguasa-penguasa yang saleh. Disebutkan dalam sebuah athar dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada sebagian pihak datang kepada sahabat Ali mengeluhkan kondisi umat Islam ketika itu yang sedang carut marut, perang saudara dan segala macamnya. Tanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa di masa pemerintahan kamu kok seperti ini kondisinya? Kok lain dengan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Jawabannya Ali bin Abi Thalib, kalau pada masa Abu Bakar dan masa Umar, rakyatnya kayak saya, kayak Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau di masa saya, rakyatnya kayak kamu. Jelas ya? Artinya kondisi masyarakat betul-betul sangat mempengaruhi penguasanya. Semakin soleh, semakin bertakwa masyarakatnya, semakin taat kepada penguasa dalam perkara yang baik, maka penguasa pun akan dengan sendirinya baik. Tapi kalau rakyatnya itu yang jahat, yang zalim, yang fasik, yang mursal, yang mungkar, jangan salahkan siapa-siapa kalau dihukum oleh Allah dengan adanya penguasa-penguasa yang zalim. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau mereka kaum Khawarij menyerang kita? Apakah kita harus membalas menyerang mereka? Nama ya kan. Satu berita yang sahih dari orang yang terpercaya, dan nampaknya itu harus waspada. Sesungguhnya TU, target operasi teroris, itu bukan orang-orang kafir. Sebagaimana dulu kaum Khawarij, mereka membunuh para sahabat, tapi membiarkan ahli kitab, membiarkan kaum musyrikin tidak dibunuh. Target operasi sesungguhnya kaum Khawarij ialah penguasa dan jajarannya, serta kaum mukminin, kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Siap-siap antum jadi target operasi. Tegas mereka itu Khawarij. Dan satu sekte lagi yang saya tambahkan, kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Tegas mereka mengatakan, kalau kami nanti memiliki kekuasaan, yang kali pertama kami habisi adalah kalian. Jangan takut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Ketika mereka menyerang kita, yang kali pertama kita lakukan adalah menghindar. Langsung menghubungi aparat yang berwajib. Negara kita negara hukum, negara kita negara aturan, yang memiliki pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Dalam urusan serangan fisik harus dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Menghindar, ngeles, kemudian hubungi pihak pemerintah, pihak aparat, supaya mereka yang menangani mereka ini. Begitu penguasa menangani selesai, alhamdulillah. Tapi kalau betul-betul kondisi kita sangat-sangat terdesak, yang tidak mungkin kita menyelamatkan diri, melainkan harus dengan menyerang mereka, serang mereka. Itu sudah solusi yang paling akhir. Barakallahu fikum. Dan dapat pahala besar ya. Perang melawan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perang melawan Khawarij. Barakallahu fikum. Ketentuannya ketika nanti antum berhasil memukul mundur mereka, tidak boleh dikejar. Biarkan mereka lari. Dikarenakan yang menangani sesungguhnya bukan kalian sebagai masyarakat, tapi penguasa dan pihak pemerintah.
Barakallah. Sebagai ahlu sunnah atau salafin telah diajarkan bahwa kita wajib taat pada pemerintah muslim pada perkara-perkara yang ma'ruf. Di beberapa tempat dakwah salafi terkesan eksklusif atau tidak membaur dengan masyarakat, lebih-lebih menjalin kedekatan dengan aparat negara atau pemerintah, sehingga terkadang muncul kecurigaan dari sebagian masyarakat akan dakwah ini. Mohon nasihatnya. Dari tadi nasihatnya sudah. Nah, itu nasihat untuk kalian orang pertama dan kepada yang lain orang kedua. Barakallahu fikum. Harus merubah semuanya. Apabila pemerintah bertindak tegas terhadap teroris atau anarkisme, biasanya mereka berhadapan atau bermasalah dengan HAM. Bagaimana menurut Islam? HAM ini yang bikin masalah ya. Barakallahu fikum. Seperti yang terangkan tadi, solusi yang diambil pemerintah itu ada pendekatan persuasif, ada solusi terakhir. Tindakan tegas itu di bagian akhir yang tidak mungkin diredam melainkan dengan cara seperti itu. Insya Allah kalau dengan upaya yang disampaikan tadi sebagai upaya terakhir, tidak ada HAM yang macam-macam. Nah, dikatakan sangat jelas urusannya. Mereka semuanya tahu ini nggak mungkin diredam melainkan dengan cara itu. Tapi kalau penguasa dari mulai awal langsung bersikap keras dan arogan, mungkin akan bermunculan suara-suara sumbang dari HAM-HAM yang ada ini. Dan mohon maaf ya, rata-rata HAM itu dibalik mereka adalah orang-orang kafir. LSM, HAM-HAM dan segala macam itu orang-orang kafir. Begitu non-muslim minoritas yang bertindak anarkis, tidak ada yang bersuara sedikit pun. Bahkan mereka bertindak untuk memutabaikan fakta. Begitu muslim yang bertindak, wah suara semuanya, wah karuan. Di belakang mereka adalah kaum kufar, barakallahu fiik. Yang penting sekarang secara syar'i. Barakallahu fiik. Tolong sebutkan nama-nama teroris di Indonesia. Yang seperti yang sudah disebarkan oleh para penguasa kita. Jaringan trio bomber, Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudra, kemudian Nurdin Top, Dr. Azhari dan segala macam itu. Grupnya mereka semuanya ma'ruf. Barakallahu fikum. Kalau yang masih hidup, mohon maaf kalau saya sebutkan ABB. Gitu ya. ABB. Yang satu ini otaknya yang main, bukan fisiknya. Orang ini secara otaknya lebih membahayakan daripada Nurdin Top. Hati-hati. Alhamdulillah sudah dimasukkan di Nusa Kambangan. Dan yang lain-lainnya. Jadi semua yang dimasuk dalam jaringan mereka dan yang semisalnya, itu nama-nama yang di Indonesia ini ya kawan. Dan jangan dikira cuma mereka, masih banyak di belakang mereka antri ribuan orang antri siap menjadi pahlawan mujahidin dalam tanda kutip, kepingin mati syahid padahal mati sangit. Allah musta'an. Kenapa? Sekali lagi pemahaman virus pemahaman khawarij itu masih di mana-mana. Barakallahu fikum.
Bagaimana cara menjelaskan pada masyarakat jika mereka beranggapan kalau salafi bagian dari teroris? Ya, tuduhan saja. Cara menjelaskannya langsung dengan interaksi dengan mereka. Tunjukkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, dan segala macamnya. Insya Allah hanya waktu yang menentukan. Lambat laun, insya Allah mereka akan paham siapa teroris dan siapa pula ahlus sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Naam. Apakah yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah presiden atau hanya cukup gubernur atau bupati? Seluruhnya. Para fuqaha kita mengatakan yang dimaukan dengan wulatul umur pemerintah kita dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Walaupun yang dikatakan sami'na wa ta'na dalam bentuk bai'at itu hanya dengan presiden, bukan dengan wakil-wakil dan jajaran-jajarannya. Tapi terkait dengan ketaatan kepada penguasa dari mulai atas presiden sampai yang paling bawah Pak Lurah atau kepala dusun, semuanya itu masuk. Camat, bupati, wali kota, gubernur, semuanya masuk dalam jajaran para umara kita. Barakallahu fikum. Kita tidak boleh menyakiti orang-orang kafir yang tiga jenis orang kafir tadi. Tetapi mereka menyakiti kita dengan budaya mereka yang jelek, pakaian mereka, akhlak mereka, adat mereka, hingga kebanyakan kita tergoda, tergiur, terpengaruh oleh mereka. Maka bagaimana agar kita, anak-anak kita gak terpengaruh dengan mereka? Lah itu tadi ya, harus mengokohkan iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya kita harus kokoh imannya, kokoh Islamnya, kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya. Dan juga anak-anak kita, ketika mereka mengganggu kita dengan hal-hal semacam ini, kita bisa melaporkan kepada pihak terkait dari pihak penguasa kita. Sudah paham ya? Misal wilayah Banjarnegara, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. Ternyata banyak turis-turis masuk Banjarnegara gak punya akhlak. Langsung ngomong Pak Bupati tuh turis-turisnya itu moralnya gak beres, tolong diamankan. Langsung ngomong bupatinya, langsung Pamong Praja keluar, gitu menertibkan mereka semuanya. Kan gitu ya. Itu ada aturan mainnya. Sehingga kita ada tempat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik untuk menangani hal-hal tadi. Disinilah pentingnya kita berdakwah kepada Allah, memberikan penyuluhan, memberikan pembelajaran agama kepada kaum muslimin supaya kokoh agama mereka dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Apakah dosa meminjamkan sepeda motor kepada orang yang tidak memiliki SIM untuk kepentingan darurat? Masya Allah. Baik. Di antara ketaatan kepada pihak penguasa yang sifatnya mubah ialah memiliki surat izin mengemudi SIM bagi yang memiliki kendaraan bermotor. Itu hukumnya mubah. Barakallahu fikum. Adapun gambar yang di dalamnya dan segala macamnya itu sesuatu yang nggak mungkin terelakkan. Mimma ta'umu bihil balwa. Tidak ada masalah. Kita bikin SIM, kita bikin paspor, kita bikin KK, kita bikin ada kartu nikah, buku nikah dan segala macamnya. Itu semuanya perkara yang lazim dan harus ada pada warga negara Indonesia Raya ini. Barakallahu fikum. Cuman peraturannya terkait dengan penggunaan SIM, ada zona jalan. Itu oke. Ada zona wajib pakai helm, pakai SIM dan segala macamnya. Ada zona bebas di kampung-kampung. Ya kita yang nggak punya SIM ya zona bebas kampung-kampung, sana kemari. Barakallahu fikum. Yang punya SIM bebas kemana-mana. Barakallahu fikum. Naam.
Dari kami misalnya. Nah, apalagi kalau kondisinya sangat darurat. Tahu-tahu ada ikhwan kita, saudara kita muslim, anak sakit keras, harus segera dibawa ke rumah sakit daerah. Dia punya motor, dia nggak punya SIM. Bismillah, itu urusannya lain pembahasannya. Ditembak, berhenti. Mana SIM-nya? Maaf Pak, saya nggak punya SIM, tapi saya darurat, anak saya sakit. Oh, saya akan ke rumah sakit daerah. Insya Allah polisi akan memaklumi. Insya Allah polisinya akan memaklumi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nama ya, ada. Ini yang harus dicamkan baik oleh kita semua. Al-muhim, ketika itu perkara yang sifatnya maslahat umum, kita harus sami'na wa ta'na kepada pemerintah kita. Cukup? Cukup? Jam 2 kurang 1/4. Cukup? Cukup Pak Ivan ya. Kalau antumnya belum cukup, saya yang cukup ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa akhirul kalam subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran jazaan kepada beliau Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan ini. Dan dengan usainya tanya jawab sebagai sesi yang terakhir,